seputar horor ya, tentang hal-hal yang serem deh. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang teman ya, teman the only one nih. The only one yang selalu setia nih. Ya, kita sambut kehadiran teman kita Iki nih. Apa kabar nih Iki nih? Siap Mas Teguh. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih nih Ki ya, udah datang ke podcast kita nih. Oke, Ki, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang ini ya, tentang horor nih Ki ya. Udah siap Mas Teguh. Horor. Namanya horor sekarang ya. Iya, horor aja. Berarti suasananya horor sekarang. Malam Selasa soalnya. Oke. Untuk memulai pembicaraan ini, kita buka dulu ya. Untuk sebagai opening kita akan membacakan sebuah artikel nih. Ini artikel dari kabarbanten.com. Ini publishnya tahun 2002 kemarin. Tapi ini cukup apa ya? Ya ini juga sebagai urban legend story dari masyarakat Banten ya. Jadi judulnya ini Mitos Tanah Gantarawang, tempat paling angker dipercaya sebagai pusat kerajaan jin dan makhluk halus di Banten. Nah, oke, kita bacain aja. Berikut mitos Tanah Gantarawang yang dipercaya sebagai pusat kerajaan jin dan makhluk halus di Banten. Gantarawang berasal dari bahasa Sunda, yaitu gantar atau bambu panjang dan awang artinya awal. Gantarawang sangat terkenal hingga keluar daerah Banten karena cerita mistisnya yang sangat terkenal dan seram. Tempat yang dikenal tanah Banten tertulis terdapat kerajaan jin dan dianggap pusatnya di seluruh Jawa. Dikutip dari Kabar Banten dari YouTube Legenda Senja, berikut mitos Tanah Gantarawang sebagai tempat pusat kerajaan jin dan makhluk halus Banten. Lokasinya yang diduga berada di perbatasan antara Kabupaten Serang dan Rangkas Bitung, yaitu di Desa Caringin, Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang. Tanah yang berupa tanah lapang ditumbuhi ilalang tersebut dipercaya sebagai tempat yang paling besar dan angker. Konon di tempat tersebut terdapat pusat kerajaan siluman. Serem juga nih ya. Orang sekitar sangat berhati-hati jika melakukan dengan dan tidak berani untuk berkata-kata asal-asalan, sumpah serapah dan sebagainya. Mereka sangat menjaga perkataan. Sebangsa siluman. Nah, konon siluman yang ada di tempat tersebut berasal dari para prajurit dari Raja Pucuk Umun. Hal tersebut dikaitkan dengan kisah legenda yang misalnya dahulu terdapat kerajaan yang bernama Medan Giri yang dipimpin oleh seorang raja bernama Pucuk Umun. Kerajaan tersebut berada di bawah kerajaan Pajajaran bagian barat, yaitu Pakuan. Apabila melihat secara umum tempat tersebut tidaklah menyeramkan, yang terlihat gundukan lapangan. Namun jika sampai memasuki kawanan tersebut hanya yang baik. Oke, kita skip nih. Terus menurut cerita, tanah tersebut terdapat sungai yang membelah daratan. Dan menurut warga, di sungai itu sering melihat warga yang mencari ikan. Namun menurut cerita, ikan yang ada di sungai tersebut banyak menyimpan misteri. Hal tersebut seringnya penduduk yang sering mancing. Para pemancing sering ditampar oleh ikan gabus yang sangat besar. Ikannya bisa nampar nih. Dan berakibat orang tersebut akan sakit. Bahkan ada yang sampai meninggal. Mitos ini sebagai penambah wawasan tentang kedaerahan, semoga dapat menjadi pencerahan kehatian kita dalam. Demikian mitos Gantarawang. Ini cuman segini ya yang ditulis di artikel gitu. Cuman kalau cerita yang berkembang di masyarakat tuh tentang Gantarawang banyak lah ya. Banyak sekali gitu. Dan alhamdulillah saya juga udah pernah ke sana gitu. Saya belum pernah Mas. Belum ya? Pernah saya. Baiklah kita nanti jadi ini jadi konten horor. Ya. Menjelajah tempat horor. Dulu alhamdulillah saya udah pernah ke sono. Itu emang di daerah ya memang benar sih perbatasan antara Rangkas dan Serang ya. Itu daerah Cibadak ke sebelah sononya lagi gitu. Alhamdulillah dulu waktu itu saya umur berapa ya? Masih muda sih dulu. Sekarang juga masih muda. Dulu saya itu dalam rangka ziarah. Jadi awalnya juga
aneh tuh diajak ziarah ke Gantarawang. Biasanya kan ziarah itu ke tempat makam para wali gitu ya, apa saya diajak ke Angkar mau ziarah katanya. Ada bener tadi namanya sih orang ziarah ke Gantarawang. Ternyata gini, di Gantarawang itu ada makam seorang syekh lah gitu. Itu di Gantarawang itu ya, disebutnya orang alim lah, orang yang menyebarkan agama Islam pada zaman itu. Itu namanya Haji Ali ya, Haji Ali di situ makamnya gitu ya. Nah kita ziarah ke situ, terus bahkan menurut cerita Haji Ali itu orang yang pernah bertarung dengan seluruh setan-setan yang ada di Gantarawang itu gitu. Jadi dia boleh dibilang jagoannya lah gitu di situ. Tapi dia orang baik gitu. Orang baik. Si Pitung ya. Nah, kayak gitu. Kalau kayak gitulah. Kalau Pitung kan dia ngelawan manusia gitu ya. Kalau itu ngelawan ya makhluk halus gitu. Oh gitu. Nah, kita ke sono. Cuman kan beda-beda loh. Ada yang ke sono itu tujuannya itu untuk baik ya, artinya berziarah. Ada juga yang tujuannya nggak baik. Dalam artian ya dia mungkin konon katanya gitu ya, ada yang bersemedi lah di situ, nyari pesugihan lah, ada yang nanam guna-guna kayak apa gitu ya di situ di Gantarawang itu gitu. Cuman saya kurang tahu gitu ya kesanonya mah. Cuman waktu itu ketika tahun berapa itu ya, saya kesono itu tujuannya hanya untuk ziarah aja lah pokoknya mah, ziarah kesono mendoakan, nggak ada niatan apa-apa lagi gitu kan, kayak gitu. Tapi menurut Mas Teguh itu termasuk musyrik nggak sih ketika kita ingin minta tolong atau minta ziarah gitu ke tempat-tempat mistis? Padahal kan harusnya kita berdoa kepada yang Maha Kuasa ya. Kalau tergantung tujuannya. Kalau kita memohonnya minta ke si kuburan, memang sih musyrik ya itu. Kalau mintanya ke Allah ya itu kita enggak ya, maksudnya. Cuman kan kembali lagi tujuan ziarah kan kita mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan kita minta doa dari orang yang meninggal gitu. Takutnya gitu kalau salah kaprah gitu. Nah kebetulan saat itu ya saya sih diajak karena satu belum tahu, ya udah sekalian pengen tahu aja gitu. Pengen tahu waktu malam-malam Ki. Jujur aja. Jam berapa kira-kira? Itu jam 1 malam saya. Jam 1 malam. Malam Jumat Kliwon. Malam apa? Betul, malam Jumat. Malam Jumat, malam-malam rombongan itu ada 10 orang. Kita ke sono. Jadi sebenarnya begini. Ini cerita pengalaman lah namanya. Jadi kan dulu saya itu pernah ngaji lah gitu ya. Pernah ngaji. Jadi saya itu sebenarnya agak lempah yuni orangnya. Lempah yuni, terus kan tapi kan orang yang lempah yuni itu ada dua sih ya. Ada yang kurang stabil dalam artian lemah gitu ya. Ada yang stabil. Nah saya itu termasuk yang alhamdulillah yang stabil nih. Jadi saya bisa merasakan tapi nggak kesurupan gitu. Lebih tahan lah gitu ya. Cuman tetap kerasa sakit gitu ke badan gitu. Kalau misalkan saya masuk ke suatu ruangan yang ada gitu ya, yang ada makhluknya, itu bisa kerasa ke badan saya. Jujur, badan pegel gitu ya. Paling mungkin katanya suka sama Mas Teguh. Bisa jadi, memang bener. Ingin nempel-nempel terus gitu. Memang orang yang dia itu punya sedikit kelebihan biasanya itu lebih disukai. Misalkan nih saya sama Iki, terus saya punya ya kayak gini ya posisinya ya, terus saya jalan ke kuburan sama Iki. Nah setan itu pasti akan ke saya dulu. Karena kan lebih peka gitu, lebih mudah gitu. Nah waktu itu saya diajak ke Gantarawang itu satu sebenarnya membuat ngobatin badan saya juga gitu, maksudnya dalam artian supaya badan saya itu lebih kuat gitu ya, ibaratnya merasakan lah gitu, merasakan hal-hal yang ada di sono gitu ya. Itu ketika ziarah juga suasana yang menyeramkan juga gitu. Lagi itu berapa orang jalannya Mas? Ada 10 orang. 10 orang. Tapi tetap ya walaupun rame tetap suasana. Itu itu kan kita ziarah, ada saung, ada kuburan, makam keramat, itu makam yang Haji Ali itu ya. Terus ada saungnya itu dari seng. Ya, atasnya seng kan. Ya. Kita lagi biasa kan wirid la ilaha illallah. Itu tiba-tiba pang.
kontaminasi ini. Ada yang jatuh gitu kayak kelapa bukan gitu ya, tapi kita lihat bukan kali ya, batu bukan gitu tapi gede gitu. Lihat kelapa meren gitu, nggak ada kelapa gitu kan, di batu urun nimpu gitu. Kayaknya setan di situ mas. Bisa jadi ingin mengganggu Mas Teguh kayaknya. Mas Teguh daya tariknya bedas nih. Kita ganggu aja nih. Bisa jadi. Wah kata saya gitu, gila juga nih ini Gantarawang ya. Tapi waktu itu ya kita khusyuk aja gitu ya, berdoa la ilaha illallah terus tawasulan segala macam hadorotan gitu kan. Nah pas pulangnya baru kita cerita tuh, kemarin tadi ngerasain apa aja gitu, wah gini itu ceritanya beda-beda gitu. Nah itu seperti itu tuh. Nah kalau pengalaman di Gantarawangnya itu seperti, kalau yang saya dengar sih cerita Gantarawang ini macam-macam ya. Jadi katanya sih emang itu banyak versinya ya? Ya banyak versinya itu. Jadi konon katanya kerajaan siluman lah gitu kan di situ. Terus kemudian ditaklukkan oleh Haji Deeng gitu kan. Terus nah itu juga saya juga belum mempelajari Haji Ali dan Haji Deeng itu apa orang yang sama apa dua orang yang berbeda gitu ya. Saya juga belum mendalami secara sejarahnya gitu. Cuman ketika saya diajak ke sono ya saya sih berjalannya ke situ gitu ya. Nah dan memang kuncinya itu banyak ya di situ itu, bukan hanya satu. Apa, kuncen apa itu kuncen? Kuncen itu penjaga makam. Penjaga makam ya. Makam. Ada banyak, jadi perkapling sih sebenarnya. Jadi setiap ini ada ini ya. Jadi misalkan wilayah sini kuncennya wilayah sini Ustadz Anu misalkan, wilayah ini gitu. Itu beda-beda gitu karena kan memang luas ya. Cuman di situ juga nggak terlalu seremnya mah karena ada perkampungan, ada pesantren ya. Ada pesantren di situ. Nah itu sih mengenai Gantarawang gitu. Kalau menurut Mas Teguh di suasana di sana tuh cukup serem apa gimana sih tentang berita yang beredar gitu dengan kenyataannya, gimana ya Mas Teguh? Kalau suasananya masih nggak terlalu serem ya di sana, cuman bagian-bagian tertentu kali ya yang serem ya. Mungkin kalau malam gitu mungkin serem ya, kalau siang mah enggak sih ya, karena kan memang banyak warga juga ya di situ. Karena kan kalau dulu banget mah dulu gitu ya, mungkin berapa puluh tahun yang lalu mungkin daerahnya masih hutan gitu kan. Kalau sekarang kan udah banyak penduduk gitu kan. Cuman gitu Gantarawang itu katanya sih tempat yang serem dan bahkan pernah di syuting gitu dulu sama UKA tuh ya. Syuting apa? Uji nyali. Uji nyali kayak gitu. Iki belum pernah ya gitu. Belum pernah, saya ingin nyobain sih suasananya gitu sama berita yang beredar. Kayaknya silumannya serem-serem juga sih. Baya putih, kayak ada baya putih Mas. Bisa jadi sih. Tapi menurut Mas itu kayak gitu mitos apa beneran terjadi? Kisah nyata gitu tentang tempat tersebut. Kalau menurut saya sih kayaknya masih benar sih ya. Benar terjadi gitu. Bukan sekedar mitos belaka ya. Bukan kalau sekedar mitos biasanya kan nggak ada yang dilegendakan orangnya gitu. Iya. Tapi di situ ada tokoh yang dilegendakan, berarti kan memang terjadi gitu ya. Bahkan ada makam keramat segala macam kan di situ gitu. Tadinya sih saya pikir wah ini cuman kerajaan siluman aja, ternyata ada makam keramat gitu di situ gitu. Dan nggak banyak orang yang tahu gitu, jujur aja gitu. Tapi berita yang beredar di situ, masyarakat situ percaya juga ya tentang legenda tersebut? Ya percaya juga gitu. Cuman kan kalau mereka mah udah terbiasa ya. Udah terbiasa, jadi udah sama aja. Kalau orang yang tinggal di pinggir pantai kan udah nggak takut ombak atau kayak gitu, mungkin udah biasa kali ya gitu. Tapi takutnya kan orang setempat nakut-nakutin Mas Teguh gitu. Jangan ke situ, di situ banyak silumannya. Iya, terjadi kayak gitu kan? Enggak sih, alhamdulillah ya waktu itu aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Cuman yang saya rasakan ya waktu itu sih ada yang jatuh tuh ya di atap gitu ya. Iya. Treng gitu. Serem amat ya. Merinding gitu. Itu siluman tikus kali Mas ya. Bisa jadi. Tapi kalau tikus dari mana tikusnya itu? Kan namanya juga siluman Mas. Benar. Untuk ini monyet kali tikus. Ya. Kalau dari Ki ada pengalaman apakah misalkan kalau saya ke tempat keramat kayak gitu sih belum pernah.
Tapi kalau ngeliat setan gitu ya, ngeliat hantu secara langsung udah pernah saya. Di belakang rumah saya ada pohon rambutan kalau nggak salah. Di situ ada kuntilanak, Mas. Saya serem juga sih waktu itu sama orang tua saya, ibu saya. Saya waktu itu masih kecil sih. Jadi ngeliat secara langsung gitu ya. Serem dia stay di pohon itu, belakangnya bolong gitu ya. Kuntilanak kali ya, sambil megang ini anak, tapi diam. Nggak cengengesan kuntilanaknya gitu. Diem aja ngeliat apa langsung lari dikit. Enggak, saya dipegangin sama mama saya. Kata mama saya, udah diem aja langsung pulang gitu. Mama lihat nggak itu? Lihat dia juga. Lihat dia juga. Iya, secara langsung gitu. Serem juga kata saya ini. Ini kalau ditimpuk kayaknya nimpuk balik nih. Aduh. Kalau Mas Teguh mengalami secara Kalau yang langsung hantu gitu. Kalau yang langsung pernah 2 kali sih ya. Kalau bukan hantu sih, goib ya ini mah. Yang satu itu bentuknya bukan hantu ya, orang itu mah. Orang gimana maksudnya? Orang jadi saya pernah main lah ke apa sih namanya, ke rumah teman ya. Banyak kan yang datang tuh salaman. Ada perempuan satu, ABG lah, perempuan cantik gitu ya, pakai baju ungu tuh. Jadi saking cantiknya saya mau salaman juga izin gitu ya, terjadi gitu. Jadi paling senyum doang gitu. Oh iya. Pas udah ngobrol dia duduk aja gitu ya. Yang lain ngobrol dia diam aja gitu. Si cewek itu udah keluar tadi. Saya nanya kan, tadi adik saya saya pikir adiknya teman saya gitu ya. Yang ada di situ. Tadi pakai baju ungu. Sajing pakai baju ungu. Cina gitunya. Ya. Itu semuanya nggak ada yang aku itu. Nggak ada yang aku. Mana anjing pakai baju ungu cina gitunya. Ya. Saya doang yang ngeliat gitu di situ. Pas diobrol-obrol, ada tuh yang bisa katanya itu adiknya yang udah meninggal. Meninggalnya dari bayi sih katanya gitu. Kakaknya itu umurnya udah 17 tahunan, jadi sepantaran lah. Emang si perempuan itu juga umurnya ABG sih emang. Jadi katanya saya itu ngelihat ya sosok goib lah gitu. Saya baru sadar. Untungnya yang saya lihat itu nggak serem gitu. Bentuknya manusia cantik gitu, cantik gitu. Alhamdulillahnya gitu ya. Cuman yang lain pada takut tuh pas saya cerita gitu. Ya karena Mas Teguh doang kan yang lihat. Iya. Yang lain nggak nyadar, nggak ini. Ya. Aduh. Tapi gimana perasaan Mas Teguh ketika langsung merinding apa gimana? Merindingnya setelahnya sih. Oh setelahnya ya. Kalau pas liatnya mah nggak ngeh kan. Saya kira cuman orang aja gitu. Oh gitu. Pas yang lain itu anjing tenem poeng gitu ya. Iya. Banyak yang nggak ngaku kan. Baru saya, waduh ternyata aing neleno. Oh bisa. Mungkin cewek itu ingin kenal sama Mas Teguh. Tapi emang cantik gitu. Saya juga mau salaman saking jadi isin deh gitu ya. Sayanya malu. Dia nggak ngomong apa-apa gitu. Nggak ngomong apa, diem aja. Yang lain ngobrol gitu dulu. Ya mungkin saya pikir ini ceweknya pemalu gitu apa. Ternyata mah goib. baru ketawa-ketawanya sekarang ya. Ya boleh itu Mas. Jadiin ini cerita misteri. Itu yang pertama itu. Terus yang keduanya sempet tuh saya waktu itu pernah belajar silat sih ya. Di mana? Di daerah pesantren tuh, di pesantren Patruban itu ya. Iya. Salah. Itu mah semuanya lihat semuanya. Jadi murid silat itu kan ada 50 orang kan ya. Lagi latihan. Oh itu latihan malam-malam. Lagi latihan jurus gitu biasa ya. Malam-malam. Latihannya malam-malam. Di daerah hutan apa gimana? Pendopo. Daerah ya semacam hutan sih. Jadi, semacam hutan dibabat jadi semacam kebun gitulah gitu ya. Ya jadi lapang lah gitu. Terus kita latihan malam-malam di situ. Nah, kan daerah Cisalama kan masih hutan ya. Iya. Dulu gitu. Kita lagi latihan silat. Tiba-tiba di atas langit tuh ada yang terbang. Jadi kayak neon apa sih, batu putih gitu. Iya. Saat, naon tak? Semua orang lihat tuh, 50 orang. Kalau di logika kan meteor nggak mungkin ya. Iya. Kalau meteor kan gede, pasti kalaupun ngebentur ada yang meledak lah gitu. Iya. Terus kalau ada yang bilang, woi nanta teluh lain nih. Kalau teluh itu merah
merah warnanya. Merah ya. Ini mah putih. Banaspati kali mas. Putih. Kalau Banaspati juga merah ya. Banaspati juga merah, api gitu ya. Ya api ya. Ini mah putih kayak neon. Terang lah gitu. Lewat tuh set. Katanya kata guru saya, wah itu pusaka katanya. Pusaka. Jadi yang nggak tahu ya, mungkin pusaka orang sakti zaman dulu gitu ya. Mungkin lewat ke situ katanya sih. Tapi itu saya yakin itu goib sih itu ya. Goib. Merinding gitu emang pas lihatnya gitu ya. Merinding. Semuanya merinding gitu 50 orang gitu. Lucu gitu. Cek dah orang 50 jelema tapi sieun ya. Ya kan namanya juga ngeliat hal goib mas. Masa kita ngeliat hal goib senang sih? Sih. Gitu ya Pak. Itu terbang kayak di atas langit gitu ya. Masuk jauh aja. Mungkin ada yang bikin konten kali di situ mas. Jadi prank Mas Teguh, prank gitu. Pakai drone gitu. Bisa jadi. Dulu belum ada drone itu. Itu tahun 98 itu dulu. Ya. Dulu belum ada drone itu. Itu cuma 2 itu sih saya pengalaman. Yang satu lihat sosok gitu ya, yang satu lagi lihat benda gitu. Cuman kalau pengalaman yang lainnya sih saya lebih ngerasain gitu. Jadi saya emang nggak bisa lihat, cuman ngerasain bisa gitu. Ya karena punya lembah Yuni itu ya. Jadi kayak semacam lembah Yuni lah. Jadi kalau misalkan saya masuk ke satu rumah, terus tiba-tiba badan saya agak sakit gitu ya. Nah itu biasanya di rumah itu ada gitu. Gitu. Saya nggak bisa ngelihat gitu. Cuman Mas Teguh suka bilang nggak ke orang lain? Enggak, kalau paling misalkan ngerasain hal gitu. Enggak sih, paling deker dengan badan nih, nanti deker dengan awak gitu ya. Karena kalau saya jelasin nggak bakalan paham gitu. Oh iya. Ya saya kira Mas Teguh ngerjain orang gitu. Saya nggak enak badan nih, pengen berak. Kayak gitu. Mules. Perutnya mules pengen berak. Itu sebenarnya ngerasain setan. Itu biasanya yang kuat gitu, yang energinya kuat gitu. Tapi kalau yang setan yang kelas ecek-ecek mah nggak kerasa. Biasa aja gitu. Ke badan juga nggak sakit gitu, biasa aja gitu. Kayak gitu. Jadi biasanya masuk ke satu ruangan terus kerasa tuh ya ke badan sayanya, wah itu adalah di ruangan itu gitu. Biasanya di daerah-daerah tertentu tuh biasanya ada gitu. Kayak gitu. Tapi di rumah teman Mas Teguh banyak hal-hal mistis nggak? Ya sebagian ada gitu ya, cuman sebagian juga nggak. Kayak yang tadi ngelihat cewek gitu. Kalau misalkan di rumah yang lain itu ngelihat pocong atau kuntilanak. Kalau yang rumah yang lain sih lebih ke badan saya ya, sakit ya kan, pegel gitu ya. Itu biasanya bapaknya punya pusaka misalkan. Iya. Itu biasanya kerasa kayak ke badan saya. Jadi misalkan bapaknya punya keris apa gitu ya, atau punya ilmu bapaknya nih. Pas saya masuk, saya nggak enak ini gitu kan. Sok tengah cicing teh aku masih lengan teh aku masih gitu ya. Iya. Paling kamu ada kayak ngopi heula gitu. Di luar misalkan di teras gitu ya. Tapi Mas Teguh kalau misalkan ngerasain hal-hal gitu suka baca ayat-ayat Al-Quran nggak supaya lebih tenang segala macam? Ya paling ya istighfar lah minimalnya gitu ya, istighfar, baca la ilaha illallah kayak gitu aja. Takutnya kalau misalkan nggak baca-baca kayak gitu Mas Teguh dimasukin gitu. Ya memang kan kecenderungannya gitu Ki, saya ngobrol-ngobrol kan bagi orang-orang yang sensitif gitu ya, itu lebih tertarik mereka itu gitu. Iya. Beda sama orang-orang yang biasa aja mah. Tapi pengalaman Mas Teguh pernah nggak dimasukin setan? Justru kesurupan. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Cuman itu apa sih, sakit itu sebenarnya mereka itu mencoba masuk loh. Mencoba masuk. Mencoba masuk ke badan saya, cuman karena sayanya kuat gitu ya, agak kuat, yang terjadi sakit gitu. Kalau plong mah sayanya kehilangan kesadaran gitu. Kayak gitu sih, ya itu cerita saya. Tempat mistis yang paling serem di mana tuh Mas Teguh? Pengalaman Mas Teguh? Yang Tarawang apa di mana? Di mana ya? Beda-beda sih, nggak ada yang difavoritin. Nggak yang paling ini kerasa banget nih ke badan segala macem gitu. Dulu di Goa Jepang sih ya, Goa Jepang di Goa Bandung. Jepang di mana? Di Bandung dulu. Di Bandung. Bandung itu agak lumayan tuh, kencang gitu ke badan. Dulu kan tempat persembunyian tentara Jepang lah gitu. Iya. Bikinnya juga kan itu hasil Romusa kan dulu. Iya benar. Jadi mungkin ada
balis energi lah gitu. Mungkin itu ada tentara Jepang, Mas. Bisa Ingin jadi. masuk ke Mas Teguh. Tiba-tiba ngomong bahasa Jepang aja. Bisa jadi. Ya gitu sih. Itu pengalaman saya kayaknya gitu. Iya. Jadi ya paling saya nggak lepas-lepas dari berdoa aja lah, bismillah gitu, kemana-mana gitu, apa supaya nggak sakit lah gitu, kayak gitu. Dari Ki gimana tuh? Ada tuh pengalaman. Kalau saya ke tempat paling horor di daerah mana ya kalau nggak salah, hutan waktu itu. Semacam apa sih, ada galangan itu ya, apa, sungai mengalir itu, Mas, sebutnya teh Hutan. sungai mengalir. Pokoknya hutan, ada sungai mengalirnya, terus ada bendungannya gitu. Ada bendungan ya? Iya. Daerah apa itu? Daerah Bedeng, tau nggak Bedeng? Tempat saya Cikulur sono lagi. Oh, Cikulur. Sono lagi ya. Jadi waktu itu saya kan bolos sekolah ya sama teman-teman. Berenang di hutan itu, ada sungai mengalir gitu. Saya berenang, tiba-tiba saya nginjek kepala tuh, Mas. Kelihatan tuh kepalanya kelihatan. Enggak, kan sungainya agak keruh gitu ya, airnya agak keruh. Tiba-tiba saya injek kayak kepala gitu, ada rambutnya gitu. Saya kira apa tuh? Itu juga sampai hampir bisa membunuh saya itu kalau nggak salah. Karena kan saya berenang di sungai, air mengalirnya deras gitu. Ya saya berenang sama teman-teman, mereka jago renang, saya nggak jago gitu. Saya kelihatan ke bawah arus tuh, Mas. Kepalanya kelihatan aman. Nggak kelihatan. Cuma kerasa gitu. Iya, kerasa keinjak gitu. Saya juga hampir ke bawah arus. Untung ditolongin sama teman saya itu. Kalau misalkan saya nggak ditolongin mah saya ke bawah arus gitu. Sini. Emang bisa jadi sih, emang paling ganas sih itu jurik cair. Kelekap katanya. Dan katanya di situ ada mistis, ada buaya putih katanya, Mas. Luar biasa sekali buaya putih ya. Semacam di Surabaya gitu. Buaya sama hiu gitu. Legenda kayak gitu. Kayak di ini juga kan, daerah Baduy juga kan. Baduy. Katanya sungainya juga lumayan juga gitu. Sebenarnya mah apa ya? Dangkal gitu. Dangkal ya. Dangkal. Tapi banyak yang kelelep gitu. Gitu. Kalau di Baduy itu ya. Jadi kalau itu pun kalau ada yang misalkan ngomong sembarangan, terus melanggar pantangan-pantangan lah gitu ya. Iya. Makanya di Baduy juga hati-hati juga. Ada yang meninggal tapi gimana ya, ngelalap di daerah sungai yang dangkal gitu. Lutut gitu. Saya juga sering kayak gitu tuh, Mas. Ketika di suatu tempat tidak bisa menyesuaikan gitu, seringnya bercanda gitu ya. Makanya saya nginjek kepala itu di situ. Saya kira kepala teman saya tuh keinjek-injek sama saya. Kalau kepala teman saya mah ya sambil bercandain aja gitu. Mampus. Aduh. Ternyata kayaknya penghuni situ ya. Iya. Terlalu bercanda terlalu ini berlebihan. Nah, kalau bikin dari Cikulur nih, jadi Cikulur ke Rangkas kan perjalanan jauh nih ya. Iya. Kalau naik motor tuh suka ada gak pengalaman ser-serdes gitu? Kalau pengalaman kayak gitu belum ada sih. Cuman kalau misalkan dari perjalanan ke tempat mistis tuh sering ada tuh, Mas. Kayak berat gitu bawa motor. Oh gitu. Padahal saya sendirian bawa motornya. Berat gitu bawa motor. Ini saya pikir banyak kempes kali atau banyak bocor gitu. Ternyata nggak ada orang di belakang. Tiba-tiba berat aja. Luar biasa tuh pengalamannya. Ternyata ada yang ngikutin kayaknya itu, Mas, di belakang tuh. Bisa jadi. Kan biasanya kalau misalkan kita ke tempat serem gitu, tapi ada yang numpangin di belakang. Tapi saya pernah sih merada lucu dikit nih ya. Pengalaman asli deh, Mas. Dulu waktu di Jakarta dulu. Saya kan dulu kerja di Jakarta. Naik motor itu di daerah, pokoknya mah daerah MGK Senen tuh ya. Daerah Senen aja ya. Iya. Naik motor udah jam 1:30 tuh. Bensin habis. Kan di Jakarta mah jarang ada pom bensin ya. Iya. Dulu mah gitu. Enggak tahu sekarang ya. Itu adanya pom SPBU gitu. Iya. Itu dari SPBU ke SPBU kan jauh kan ya. Iya. Bensin habis. Dorong aja.
capek tuh kesehakan. Selama ngedorong tuh saya ngedumel aja gitu. Iya. Aing bensin beak tengah puting jelema deh ya riet aing gitu ya. Anjing gitu jelas kayaknya gitu ya. Iya. Ngedumel terus lah gitu ya. Pokoknya marah-marah lah gitu. Iya. Itu bener-bener orang nggak ada gitu kan, mobil nggak ada yang lewat gitu Ki. Iya. Motor nggak ada yang lewat, eceran nggak ada, PSPBU jauh. Pas lagi marah-marah gitu saya tiba-tiba ada yang ngedorong Ki motor saya itu. Saya rada ngababet tuh masih jelong-jongan gitu, Jatuh. katahan sih ayo ngedorong sih. Aduh cek gitu udah serem gitu udah merinding. Jam 2 malam itu memang sih terang kan Jakarta kan lampunya terang ya. Iya. Cuman sepi nggak ada siapa-siapa tuh. Suasananya kan serem kan. Serem. Jam 2. Waduh katanya. Itu habis tuh bensin tuh ya. Ada yang ngedorong. Saya pikir sih mungkin ini setan bermaksud baik nih ya. Cuman tenaganya kelebihan ya, effortnya terlalu effort. Ya kalau misalkan dia terlalu baik Mas langsung dianterin aja ke bengkel. Anterin motor saya gitu. Saya nungguin beres aja. Bener Terus ya. saya ongkosin. Bisa jadi kayak terlalu gitu. Baik kayak gitu tuh Mas. Bener. Aduh. Itu emang serem tuh. Jadi kayak didorong ada tenaga yang ngedorong gitu. Iya. Kita lagi jadi hampir ngebabet saya juga gitu ya. Untung ketahan aja gitu ya. Terus dari situ udah gue bacaan tuh. La ilaha illallah semacam-macam lah gitu ya. Iya. Berhenti dulu tuh, standarin motor ngerokok dulu biasa ya. Ngelamun dulu gitu. Ajak ngopi dulu setannya. Takutnya dia kelelahan juga Mas. Jadi Ajak ngopi dulu. udah gitu jalan. Alhamdulillah ada pom bensin tuh ya. Dapat tuh bensin. Baru pulang ke. Itu kan dulu ngekos di Cijantung, jauh tuh dari Senen ke Cijantung dulu. Iya. Luar biasa tuh. Aduh. Tapi saya juga sering ngerasain kayak gitu sih Mas. Tapi saya mah seringnya ditakut-takutin sama teman. Waktu itu kan pernah ngeliwat sama teman-teman gitu. Tiba-tiba saya disuruh nyari daun pisang buat ini kan, buat liwatnya gitu. Ampar liwatnya. Saya sama teman saya. Saya yang ngambil, dia langsung lari tuh. Ngambilnya ke kebon tuh ya. Dia langsung lari. Tungguan aing ya. Sieun aing jurik tangkil. Oh kayak gitu. Oh jurik tangkil. Jurik tangkil. Padahal nggak ada apa-apa, tapi suasananya kan menyeramkan sekitar jam 2 apa jam setengah 3 itu. Biasanya ngeliatnya kan suka malam tuh. Itu ngomong-ngomong soal liwat, ada mitos juga Ki, budaya kita ya. Ini nggak tahu nih, Ki udah pernah dengar apa belum nih. Kalau ngeliwat katanya malam-malam, apalagi ngeliwat lauk mas tuh ya, atau ngebersihan lauk mas katanya ya. Itu nggak boleh malam-malam katanya, nggak boleh di luar rumah katanya. Kalaupun mau dibersihin di dapur katanya. Biasanya kan katanya kuntilanak pada mau katanya. Katanya gitu. Tapi sih itu tergantung kepercayaan juga ya. ada temen yang memang ada sih cerita temen yang diganggu waktu itu ya. Kernyisitan lauk biasa kan isi perutnya dikeluarin tuh ya. Iya. Keluarin, ada yang ketawa katanya. Gitu. Mungkin setannya mau ngeliwat juga Mas. Aku suka makanan ini. Mungkin kayak gitu kali Mas. Mungkin setannya juga seneng ini bakar ikan kayaknya. Iya. Di daerah mana itu? Itu di daerah Badak sih dulu ya, yang ngeliwat gitu. Cuman alhamdulillah sih karena juga pernah sih, cuman alhamdulillah nggak diganggu gitu ya. Gitu. Tapi kebanyakan sih kita ngebersihin ikannya di dapur aja sih. Iya, gitu di ya, dapur. Katanya sih itu emang pantangan cekolot gitu ya. Iya. Nggak boleh ngebersihin ikan di luar katanya. Lebih baik di dapur lah gitu. Katanya gitu. Kalau makan sih terserah ya itu mau di luar ngampar. Tapi saya mah lebih sering ngeliutnya sama jengkol sambal ikan asin dibanding ikan emas atau ayam atau yang lain gitu. Karena lebih enak aja gitu. Jengkol ya. Iya. Itu berarti bukan menghindari setan karena nggak ada duit aja kan. Justru jengkol lebih mahal Mas dibanding dibanding ikan sama ayam. Sok silakan. Tanya ke pasar-pasar. Benar. Jengkol. Oh iya lebih mahal jengkol ya. Iya. Jadi setan juga nggak pada mau ya bau jengkol. Sih benar. Ada
Memang sih di daerah sini juga dulu mah angker sih kayak daerah Karisma ini. Kenapa dia? Jadi ini kan Karisma ini dulunya pabrik karet lah. Iya. Pabrik karet kebakaran. Pabrik karet kebakaran terus katanya sih terus udah lama akhirnya dibeli sama orang terus jadiin hotel. Ini cukup angker. Tapi suasananya masih angker nggak kalau di sini, Mas? Dulu sih waktu saya kecil sih angker ya dulu ya. Kalau Sekarang sekarang belum ada rumah-rumah kali ya. kalau dulu mah ya dulu mah di sini rumah jarang. Sekarang kan udah pada padat lah. Banyak pendatang gitu ya. Terus juga kalau dulu kan di situ ada pohon besar selalu dikasih sajen tuh. Dulu mah ya. Pohon apa? Pohon mangga. Kasih sajen apa gitu. Ya biar nggak diganggu katanya sih ya. Cuman kalau sekarang mungkin karena emang zaman udah modern gitu ya. Terus udah nggak percaya lagi. Udah nggak ada sekarang mah gitu. Terus tambah-tambah masyarakat juga udah banyak gitu, udah padat di sini gitu. Kayak gitu. Mungkin setan ya lihat lah ini lemah aja. Mungkin dia nggak ada tempat kali, Mas. Setiap pohon ditebang gitu, setiap tempat angker dijadikan rumah gitu. Nggak ada tempat, saya kabur lah. Bisa jadi sih itu. Tapi Mas Teguh percaya nggak kalau ke hal-hal mistis kayak gitu? Percaya sih, percaya. Karena ya tadi pengalaman terus saya juga kan Pernah ngelihat ya, pernah ngerasain apalagi ngerasain gitu ya. Ngerasain gitu. Jadi percayalah gitu. Tapi kita juga jangan sepenuhnya percaya sama yang begituan gitu. Jadi kita harus tetap percaya sama Allah gitu. Kayak gitu. Nah, kalau mitos-mitos ada gak kayak di daerah Iki yang dipaham? Kalau mitos sih biasanya kayak gini nih, kalau misalkan makan di apa namanya, pintu ya, makan di pintu ya, itu bakal apa ya kalau nggak salah, pemali disebutnya, tiap pemali, terus gunting kuku tiap malam pemali gitu, karena itu biasanya ngundang-ngundang setan katanya, Mas. Kalau Mas Teguh mitos-mitos kayak gitu percaya atau enggak yang beredar di masyarakat? Percaya mah enggak sih, tapi saya lebih banyak mematuhi aja sih. Pokoknya mah diomong kolot patuh aja saya biasanya. Saya mah lebih Ngelawan gitu. Iya, ngelawan. Pernah dilanggar ya? Pernah. Juri tangkil banget. Tapi enggak kejadian apa? Enggak kejadian. Bahkan saya juga kesurupan alhamdulillah belum pernah sih. Belum pernah. Saya pingsan juga belum pernah, Mas. Belum pernah ya? Pingsan. Mas Teguh pingsan? Alhamdulillah belum pernah gitu. Bahkan di waktu itu di mana ya? Acara jambore apa ya? Pramuka kalau nggak salah. Orang lain pada kesurupan, pada kemasukan setan, saya mah hahaha pengen ngerasain kesurupan, Mas. Tapi pernah dulu saya lihat waktu di rumah sakit umum tuh RSU Aji Darmo. Waktu itu lagi nengok saudara lagi sakit gitu ya, terus ada yang kesurupan di situ. Wah, ngamuk-ngamukan, ngageram kayak ya, masih menggeram gitu. Ada tuh Ustad, diobatin sama Ustad. Kan ditanya tuh, nuti mana iya? Tanya-tanya tuh. Iya, mediasi ya. Mediasi ya. Terus pada keluar kan, dokternya keluar. Pak, udah Pak Ustad sembuhin aja langsung, gak usah ditanya-tanya, kata si dokternya. Berisik Pak, katanya gitu ya. Wah, tetap aja tuh ngobrol ngamuk aja. Itu dokter mungkin udah nggak sabar tuh, maksudnya dokter pengen ketenangan kali ya. Kondusif. Itu langsung itu yang kesurupannya dibius, suntik. Cet. Sep. Pingsan. Udah sembuh kesurupannya. Kayaknya pengen cari perhatian aja sih tuh setan, Mas. Kan ngerasain disuntik kayaknya. Jadi kalau orangnya pingsan itu setannya juga nggak mau gitu. Iya. Jadi aing jelema lagi pingsan aing kabur belah aing. Terseru terus beri kopi-kopi acannya. Nah emang itu juga kebanyakan apa mintanya kopi ya? Nggak tahu sih. Kalau mintanya rokok seselap mungkin bukan setan kali, Mas. Preman kali itu. Iya, minta rokok, minta sebatang gitu. Bukan setan kali itu. Tapi ada tuh dulu yang kesurupan kesurupan gitu kan, kopi pahit aing jadi gitu ya, minta kopi pahit kan. Terus ada temen ada nasi goreng tuh ya, tukang nasi goreng. Bah
kopi pahit aing nasi goreng ya cenah gitu ya. Bercandain ya. Bercandain kopi pahit aing mah cenah. Dia tetap kekeh minta kopi pahit gitu ya. Terus saya akhirnya ditembrakin itu nasi goreng dipiringin gitu ya, ke depan dimakan gitu, masih panas itu. Anjing kata gue nih setan, ternyata ada akar rotan pun jadi. Kayaknya lagi lapar tuh mas. Dari warkop udah tutup semua. Tapi saya juga punya pengalaman kayak gitu mas, waktu di sekolah. Jadi kan waktu itu upacara sekolah ya, ada cewek yang kesurupan, dibawa ke UKS, dikasih teh manis, nggak mau dia, dikasih kopi nggak mau, dikasih nasi padang dimakan. Lapar, setan lapar kayaknya ini. Aneh saya juga. Aduh, emang ini sih aneh ya. Aduh, emang ada juga sih jadi aduh mohon maaf nih netizen nih semuanya nih, kita jadi ngobrol agak lucu-lucuan nih biar nggak serem ya. Tapi yang biasanya kesurupan hewan-hewan gitu kayak aing maung, tapi kenapa ya mintanya kopi ya? Padahal kan dia hewan ya. Kenapa mintanya kopi ya? Harusnya kan minta daging ini, daging babi atau daging buat makan. Ya itu kan Daging rusa. ini sih kalau orang zaman dulu kan memang kan bisa berubah-ubah tuh ya. Jadi ilmunya orang zaman dulu gitu. Jadi Berubah jadi ini ya bisa jadi orang, bisa jadi maung gitu ya. Mungkin ketika minta kopi dia jadi orang gitu, kayak gitu. Itu tapi ini maung ya kesurupannya. ya itu ilmunya gitu. Oh, jadi ilmunya. ilmunya ilmu maung gitu, di jurus maung gitu kayak gitu. Kayak gitu. Maungnya minta kopi. Mungkin dulunya pendekar apa gitu kayak gitu. Nah masalahnya itu kalau misalkan minta kopi mas, biasanya suka minta sama rokoknya nggak kayak? Kopi sama rokoknya ya, rokok apa? Samsu. Ya biasanya rokok-rokok kretek sih, karena kan zaman dulu mah belum ada rokok Sampurnamil kan. Iya. Zaman pendekar kan dulu mah belum ada Sampurnamil gitu. Jadi mungkin kalau orang zaman dulu jus mungkin ya, ini yang kesurupan mintanya jus gitu. Iya benar. Cappuccino cincau gitu. Tapi kenapa itu ya? Kalau misalkan minta rokok, minta kopi, ketika keinginannya udah diturutin gitu, udah gitu langsung hilang. Kayaknya setannya lapar itu kali ya. Pengen cari makan, warkop tutup. Ya udah saya masuk aja ke orang nih. Lumayan dapat sebatang. Kayaknya gitu kali mas. Itu mah apa sih ya? Emang susah sih yang apa? Setan-setan bete kayaknya itu. Bisa jadi sih, bisa jadi kayak gitu. Cuman saya yang lebih salut justru setan jalangkung. Setan jalangkung mah itu nggak pernah nggak pernah minta apa-apa itu. Padahal dia minta pulang diantar. justru enggak. Justru kita iniin disebutin, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Pulangnya diantar ya. Padahal kita undang loh itu. So, dulu juga saya kan pernah main jalangkung dulu waktu kecil. Main jalangkung. Jalangkungan ya. Biasalah tebak-tebakan Iya, gitu. iya. Seru Sama aja teman-teman. sama teman-teman gitu. Seret, emang gerak gitu. Iya. Gerak gitu. Cuman kalau saya banding-bandingin, jalangkung nggak minta aneh-aneh sama kayak orang kesurupan. Padahal mereka itu jelas-jelas diondang loh. Kalau kita kan orang diondang gitu ya. Iya. Misalkan nih saya diondang sama Iki, pasti gue ke sana dong, ke rumah Iki misalkan. Iya. Ya kan pasti minta kopi dong. Aing tamu weh gitu. Kalau saya langsung usir sih. Langsung usir. Baru datang udah minta. Banyak dah hari naik. Tapi itu bener aja. Justru anehnya yang diundang kayak gitu, malah dia nggak minta apa-apa gitu. Cuman emang sih banyak juga efeknya gitu ya. Efek ke si yang main jalangkung, karena sakit apa gitu ya. Alhamdulillah sih saya mah selamat gitu. Alhamdulillah. Gitu. Emang goblok juga sih emang saya dulu. Aduh, main-main gituan lagi. Tapi waktu dulu tempat serem kayaknya